Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Pokoknya murah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hobi pamer harta dan mengaku super kaya, tidak sedikit orang-orang yang tertarik untuk ikut berinvestasi dengannya. Bahkan para korban pun tak tanggung-tanggung rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk mempercayakan hartanya kepada para sultan gadungan tersebut. Tapi saya masih tetap percaya 100% itu omongan keluarga, suami, mama, itu saya nggak dengerin. Yang saya dengarkan ini adalah sultan-sultan ini. Kesombongan afiliator trading ini akhirnya dibalas oleh Tuhan. Kesombongannya itu tersebar di media sosial yang menyebut Tuhan bingung untuk membuatnya jatuh miskin. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Dan sekarang orang yang berinisial IK ini seluruh asetnya disita oleh negara. Indra Kent yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan trading binomo oleh Barreskrim Polri dengan ancaman 20 tahun penjara. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Selain mobil listrik mewah, polisi juga menyegel 2 rumah mewah yang terletak di kawasan Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara. Apakah dia pernah berpikir Tuhan penciptanya itu diam? Sehebat apapun dia bicara dan mengatur tipu daya, Allah Tuhan kita sebaik-baiknya pengatur tipu daya. Orang melakukan penipuan, kenapa harus menipu? Kenapa enggak kerja? Kenapa harus menipu? Dalam surah Fatir ayat 43 Allah mengatakan, dan orang yang mengatur tipu daya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Oh, dalam buka surah Fatir surah 35 ayat 43 itu menjelaskan orang yang mengatur tipu daya, menipu, dia akan kembali pada dia sendiri. Jangan menghayal teman-teman seakan-akan Allah nggak tahu, kita tidak akan dihukum. Sehebat ataupun aku memutar kosakata, mengatur strategi, sejauh apapun, makin jauh antum mengatur sebuah tipu daya, maka makin berat nanti di ujung hukuman Allah. Nanti Allah buat satu masalah kecil, batal semua itu. Dan antum hanya cuma mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa? Ini perlu dicambuk ini, kok bisa? Pasti bisa kalau sama Allah, gitu kan? Jangan mengkhayal itu, ya. Ini saya cuma kasih perumpamaan, bukan disamakan sama Allah. Tapi Allah SWT itu dikatakan innallaha kana alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Allah itu sami, maha mendengar, basir, maha melihat, gitu kan? Allah SWT tahu semua, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita taruh kaca akuarium misalnya, ya, kaca transparan, lalu kita taruh pasir warna putih sedikit saja, tidak banyak, lalu kita letakkan situ 5-6 ekor semut. Antum lagi lihat dari atas, kira-kira antum tahu gak semut itu kemana? Tahu, ya kan? Karena kan kelihatan ini kaca transparan, pasirnya sedikit, semutnya di situ. Bagi semut itu mungkin sudah padang pasir yang luas. Karena itu tempat bagi dia besar, bagi kita enggak, kita bisa lihat semuanya. Kita aja bisa buat itu pada semut, bagaimana Allah SWT yang maha melihat? Allah lihat semua hamba-hambanya, mau kemana? Dan kalau sudah mengatur tipu daya, Allah bilang innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya. Jangan main-main ini, ya. Kemudian kesaksian palsu dalam muamalah, ini semua gulu. Untuk apa kesaksian palsu ini? Pura-pura bohong, kenal, padahal nggak kenal, gara-gara dibayar. Saya dengar begitu di pengadilan agama ada saksi-saksi yang dibayar. Ini terlalu berani nih. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari mengatakan hati-hati induk dosa besar yang membinasakan. Lalu beliau sambil itika itu meletakkan siku di tanah, kaki Nabi melonjor, gitu kan. Nabi SAW mengatakan syirik, durhaka sama orang tua. Setelah sebutkan dua ini, Nabi SAW lagi tadi sandar, langsung duduk tiba-tiba dan mengatakan ala wa syahadatiz zur, dan hati-hati kesaksian palsu. Nabi ulangi lagi, hati-hati kesaksian palsu, hati-hati kesaksian palsu. Ini pernah kita jelaskan di dosa besar kita, ya.
Jadi contoh-contoh misalnya ada teman mengatakan kalau dia mau pergi, lalu dia bilang, nanti saya mau jalan ya, kalau suami saya telepon bilang saya di tempatmu ya. Atau kalau istri saya tanya bilang saya lagi sama kamu ya. Begitu pasangannya orang itu telepon, ada, lagi sholat. Luar biasa. Begitu juga dengan zalim, kezaliman. Kezaliman artinya mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain. Ini zalim. Ini juga gulu, berlebihan. Kenapa harus zalim sama orang? Gitu kan? Ini tentu ada bahasan, semua sudah kita jelaskan ini, tapi saya kasih garis besarnya. Begitu juga dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Kerja akhi dan ukhti, jangan mencuri. Mulia, gitu kan? Lalu bagaimana sikap para korban dalam menyikapi masalah ini? Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Berputar-putar dimanapun, sehebat apapun dia mengatur, kembali ke dia nanti akibatnya. Dan orang yang terzalimi pasti dimenangkan oleh Allah SWT dengan caranya Allah. Sementara prosesi dia dimenangkan orang yang terzalimi ini, maka di situ pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya. Dan orang yang mengatur rekayasa ini, makin dia putar data-data itu, makin dia putar keadaan, maka makin berat hukumannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.